Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Para bapak, para ibu, remaja, putra putri dan anak-anak pemirsa TV 9 Nusantara santun menyejukkan, di mana saja berada yang saya hormati, para ibu jamaah Masjid Dzikir Pondok Pesantren Faizah Surabaya yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam majelis ilmu. Semoga Allah memberi kita ilmu manfaat. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan kaji Al-Quran surat Toha ayat 72 sampai dengan 76. Kita akan kaji bahwa hidup adalah pilihan. Kita baca dulu ayatnya bersama-sama, diawali dengan baca surat Ikhlas. Kita awal dengan surat Fatihah, nanti kita dengarkan bacaannya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratil awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in, wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani, wa ila hadrati Syekh Bil Hasan Ali Syadili, wa ila hadrati Syekh Maulana Adif Billah Bamasaddaha, wa ila hadrati Syekh Maulana Adif Billah Muhammad Qibang Qabalana walindana wa rahmum kama rabbana saghara ولقضي حاجاتنا من هوج الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ghfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Kita dengarkan bacaannya. Silakan baca Khairul Nusmatin dengan baca Nuri Maria Ulfa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana faqdi ma anta qad Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Wa man ya'tihi mu'minan qad amilas solihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha
wa dzalika jazaa'u man tazakka. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, mukjizat yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi, mulia, yaitu surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih buat Jahrus Madin, buat Janur Rimadi Ulfa. Pemirsa dan para jemaah, kita akan kaji bagaimana rakyat atau tukang sihir pada masa diutusnya Nabi Musa dan menghadapi Fir'aun. Ketika mukjizat Nabi Musa sudah ditampilkan berupa apa? Berupa ular yang memakan semua ularnya tukang sihir. Tukang sihir jumlahnya berapa? 900. Kalau masing-masing membuahkan satu ular, paling nggak ada 900 ular. Begitu mukjizat Nabi Musa, tongkatnya dipukulkan, lalu ada ular satu memakan semua orang yang ada. Tukang sihir sadar, ini bukan sihir, ini pasti dari Tuhan yang Maha Kuasa. Langsung para tukang sihir itu sujud beriman kepada Allah Tuhannya Nabi Musa. Ketika itu Fir'aun marah-marah. Kau iman kepada Musa sebelum aku izinkan, maka sungguh kau akan kurajam atau kupotong-potong dengan silang, tangan kanan dulu lalu kaki kiri, setelah itu tangan kiri atau kaki kanan, kalau kau tidak kembali. Lalu jawab kaumnya, disebutkan di sini, qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya. Qalu, mereka menjawab, lan nu'thiraka, aku tidak akan mengutamakanmu, aku tidak akan mau mengikutimu, ala ma ja'ana, atas apa yang telah datang pada kami, minal bayyinati, dari bukti-bukti. Bukti apa? Nanti akan diterangkan. Selain bukti itu mukjizatnya Nabi Musa. Walladzi, dan zat yang fatorona, telah menciptakan kami. Faqdi, maka putuskanlah Fir'aun, ma apa yang anta engkau, iqdi, qadin, pemutus atau hakim. Sudah putuskan sekarang, terserah mau diraja, mau ditincang, mau diapa, putuskan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya,
keputusanmu hanya di dunia saja. Apa yang terjadi sampai tukang sihir begitu beraninya mendingan tetap iman kepada Allah daripada dicincangkan ya, dirajam. Ternyata dalam hadis disebutkan inna Fir'aun kanu tis'umi'atin. Tukang sihirnya itu 900. Faqalu li Fir'aun, maka mereka berkata kepada Fir'aun, iyakuna hadani sakhirani fa inna naglibuhum. Kalau 2 orang ini tukang sihir, aku bisa mengalahkan ya Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ini tukang sihir, aku gampang mengalahkan mereka. Tapi karena kami adalah orang-orang tukang sihir pilihan. Tapi kalau bukan tukang sihir, ya berarti ada dari Tuhan yang menguasai alam ini. Kemudian ketika benar itu terbukti terjadi di hadapan tukang sihir, kami tukang sihir, kami tahu itu bukan sihir. Sihir tidak gitu, saya tahu persis. Maka mereka kharu sujadan. Mereka kemudian bersujud. Dalam sujudnya itu fi arauhumullah fi sujudihim manazilahum allati ilaihi yasiruna fa indaha qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana. Ketika sujud, Allah memperlihatkan dalam sujudnya itu tempat kembali mereka di surga. Ya nanti dia akan berada di situ, nanti mereka berada di situ. Makanya lalu mengatakan, aku tidak enggak mengutamakanmu Fir'aun, karena bukti saya tahu persis tempat mengabadikan kemajuan kami adalah surga selamanya di sana. Ada hadis lain yang menyatakan akhraja ibnu Abi Hatim an Qasim bin Abi Barroh Abi Bazzah nggih. Qala lama sujudan ra'au ahlan nari wa ahlan jannah wa thawab ahlihima atau ahlihima faqalu lan nu'siraka ila akhir. Ketika mereka sujud, mereka ditampakkan bagaimana kondisi ahli neraka dan kondisi ahli surga. Betapa sekarang seperti aku nggak mau. Ya Allah, aku mau itu. Bukti itu nyata sekali dalam penglihatan ditampakkan ketika sujud itu, sehingga langsung yakin aku iman kepada Allah. Aku tidak akan mengutamakan Fir'aun. Masya Allah. Apa yang dijawabkan itu disebutkan dalam ayat tadi. Lanu siroka alama ja'an lebih bayinat. Kami tidak akan mengutamakanmu karena kami telah datang kepada kami bukti-bukti nyata, bukti kebenaran dan bukti dari Allah yang menciptakan kami. Maka terserah mau mutuskan apa kepada kami, itu paling di dunia cuma sebentar. Misalnya dipotong kan nanti disembuhkan di rumah sakit misalnya ya. Dilanjutkan ucapan para tukang sihirnya itu, inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khotoyana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa. Inna sungguhnya kami amanna, kami telah beriman bi rabbina dengan Tuhan kami. Langsung Tuhan kami adalah Tuhannya Nabi Musa dan Allah itu. Kenapa mereka beriman? Liyaghfir lana, supaya Tuhan kami mengampuni kami. Khotoyana, dosa-dosa kami, salah-salah kami. Wama, dan apa yang akroh tanah kau telah memaksa kami. Alaihi atasnya minasihri, dari sihir. Ternyata tukang sihir itu dipaksa oleh Fir'aun untuk mempelajari sihir dalam rangka mengalahkan Nabi Musa itu. Wallahu, dan Allah khairun, lebih baik balasannya, wa abqa, dan lebih kekal balasan, baik itu balasan surga maupun balasan nerakanya. Masya Allah. Memaksa tukang sihir itu ternyata disebutkan di sini. Akhadha Fir'aun ba'ina ghulaman min bani Israila fa amara ayu alimu sihra wa qala alimuhum ta'liman la yaghlibuhum ahadun fil ardi. Tukang Fir'aun mengambil 40 pemuda dari Bani Israel dan
orang-orang tukang sihir tadi suruh mengajari 40 pemuda dengan sihir yang unggul sampai-sampai diajari yang tidak bisa dikalahkan seorang pun di atas bumi ini. Dipaksa untuk mengajari, masing-masing mengajari 40 pemuda. Itu mereka mengatakan akroh tanah, kami memaksakan kami minasnya dari sihir. Makanya ketika dia beriman, ketika dia tahu balasan surga, balasan neraka, langsung dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhan yang mengampuni dosa saya. Dan aku bebas dari pemaksaanmu kepada kami tentang urusan sihir itu. Masya Allah. Allah lebih baik dan lebih kekal, lebih baik untuk ditaati, dan lebih kekal jika memberikan pahala atau siksa bagi mereka yang durhaka kepadanya. Masya Allah. Kemudian disebutkan di sini, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu nar jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Innahu sesungguhnya man orang yang ya'ti datang rabbahu kepada Tuhannya mujriman dengan membawa dosa, fa inna lahu maka sesungguhnya baginya jahannam, neraka jahannam, la yamutu tidak mati, fiha dalamnya, wa la yahya dan tidak hidup. Masya Allah. Orang-orang yang datang kepada Allah membawa dosa, maka balasannya neraka jahanam. Kenapa datang kepada Allah membawa dosa? Padahal mestinya bisa tobat, karena belum tobat. Padahal datang kepada Allah enggak berdosa itu gampang saja. Nyesel dari dosanya, janji enggak mengulang, mohon maaf, sungguh-sungguh rajin ibadah, sudah hapus seluruh dosanya. Saking sayangnya Allah kepada manusia. Tetapi kalau datang kepada Allah membawa dosa, itu karena tidak mau tobat, karena tidak ada hati baik, karena tidak membuka hati, karena tidak ada niat untuk memperbaiki diri, sampai mati ketemu Allah membawa dosa. Masya Allah, makan neraka jahanam. Allah itu sayang, Allah itu bukan pendendam, Allah itu bukan jahat. Allah itu sangat sayang kepada manusia. Siapapun punya dosa diampuni oleh Allah kalau dia bertobat. At-taibu kaman la dzambalah, orang yang tobat sama dengan orang yang tidak punya dosa, diampuni. Tapi kalau dia ketemu Allah sampai membawa dosa, ya'ti rabbahu mujriman, dia datang kepada Tuhannya dengan membawa dosa, maka sudah ditutup pintu taubat. Pintu taubat itu kan kalau masih ada nyawa, masih ada kehidupan. Kurang sehari mati masih ada waktu, kurang 2 jam masih ada waktu. Kapan expirednya? Kalau sudah sakaratul maut. Maka mestinya semua orang yang berdosa itu bisa masuk surga asal bertaubat. Nah, si tukang sihir itu tahu, kalau saya taubat, saya iman, maka diampuni dosa-dosa saya. Dan saya tidak lagi dipaksa-paksa oleh Fir'aun untuk melaksanakan tentang sihir-sihir tadi. Pada ayat berikutnya Allah menerangkan juga, wa may ya'tihi mu'minan, barang siapa datang kepada Allah dalam keadaan iman, qad amila sholihat, telah melakukan kebaikan-kebaikan, faulaika lahumud darajatul ula, maka mereka mendapatkan derajat yang tinggi. Kalau datang kepada Allah dalam keadaan iman, maka Allah jamin dia di surga di derajat yang tinggi. Padahal iman itu sulit apa gampang? Iman itu sulit apa gampang? Angel apa gampang? Iman itu mudah, iya kan? Mahal apa murah? Murah. Memasukkan surga apa neraka? Surga. Ternyata surga itu murah. Asal kita mau berusaha taat kepada Allah. Masya Allah. Mayyadhi mu'minan, barang siapa datang kepada Allah mu'minan dengan membawa iman. Apa tandanya iman? Qad amila sholihat, dia telah melakukan kebaikan-kebaikan. Amal soleh nomor 1 paling tinggi derajatnya adalah
sholat. Kalau sholat maksiat bagaimana? Dijaga oleh sholatnya. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Tobat, diampuni dosanya. Kurangan ayo apa saya menungso ini. Gitu, untuk masuk surga itu loh gampang. Kenapa? Karena Allah pemberi maaf, Masya Allah. Nah, itu yang diyakini oleh para tukang sihirnya Fir'aun. Kalau kita mati, kalau datang kepada Allah, amal soleh sudah iman, derajat tinggi. Darajatul ula, derajat tinggi di mana? Di surga. Ternyata derajat tinggi di surga itu tinggi, itu di bawahnya kelihatan orang yang bawah-bawah. Oh, itu. Nah, ada suatu cerita ketika ada seorang juragan dengan budaknya sama-sama masuk surga. Ternyata budaknya di derajat yang tinggi, darajatil ula. Juragannya di bawah, ya komplain toh. Ya Allah, niku budak kula tentunya ya Allah. Budak kula, nggih mulya kula toh ya Allah. Jawabnya Allah hayata, yo aduh. Aduhnya bagaimana? Innahum kanu yaju'una hina tashba'una. Mereka lapar ketika mereka kenyang, berarti poso. Iya, Masya Allah. Yatma'una hina tarwuna. Mereka haus ketika kalian seger. Yaqumuna hina tanamuna. Mereka bangun malam ketika manusia tidur. Yahtasuna hina tahtasimuna. Mereka menjaga mulut ketika kau ngolok-ngolok. Masya Allah. Ternyata yang membuat kita dapat derajat tinggi di surga adalah senang puasa, senang sholat malam, senang malih, menjaga mulut, tidak suka ngolok-ngolok. Kalau dia olok-olok, diam. Masya Allah. Ada lagi ketika di surga temannya itu derajat tinggi. Kemudian lain bilang, ya Allah, itu teman-teman saya loh di dunia, kok bisa di sana, saya di sini? Dia, kok bisa di sana, di sini? Jawabnya hayatan jauh. Innahu kana aksara zikran lillah ta'ala minka. Dia banyak zikir kepada Allah daripada kamu. Masya Allah, banyak zikir. Uzkurullah zikron katsira. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sebelum dilanjut, ada yang tanya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bu Nyai, tadi dikatakan bahwa tukang-tukang sihir itu pada saat bersujud dia diperlihatkan surga dan neraka, sehingga akhirnya beliaunya bertobat dan beriman kepada Allah. Selain dia itu mendapatkan hidayah yang jelas dari Allah, juga dia tahu oh itu surga dan neraka. Mungkin apakah ada amalan-amalan yang dilakukan oleh tukang sihir tersebut? Kan mereka itu dipaksa Bu Nyai. Kemudian apakah itu bisa terjadi pada saat-saat sekarang Bu Nyai? Ngapunten suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang di bumi, maka Allah menyayangimu. Tidak jahat itu memudahkan Allah memberi hidayah. Bukan hanya kepada manusia, pada binatang. Suka nolong. Pernah ingatkan ada wanita ngasih minum anjing, wanita wedas ngasih minum anjing masuk surga. Bukan karena minum anjing masuk surga, bukan. Karena dia menyayangi makhluk Allah namanya anjing, lalu Allah sayang dia. Karena Allah sayang dia dibimbing tobat. Kan tobat masuk surga. Jangan dikira gak apa-apa ke wedas kayak minum anjing seperti surga. Jadi karena dia sayang, meskipun makanya dikatakan sihirnya dipaksa dia nggak pengen untuk mencelakakan orang, tapi akroh tanah minas sihri. Engkau memaksa kami tentang mempelajari ilmu sihir itu untuk menguatkan kekuasaan Fir'aun. Maka Allah memberi hidayah. Yang jelas hati baik, maka Allah baik padanya.
Kemudian dia juga tahu betapa dahsyatnya mukjizat Nabi Musa berupa ular yang memakan semua ular tadi. Dia tahu ini bukan sihir aku, ahli sihir ulung. Itu bukan sihir itu. Itu pasti kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan ternyata Tuhan yang punya neraka bagi orang yang durhaka, punya surga bagi orang yang taat. Nah ini saya tadi ketemu ini, maka tidak akan tergoyahkan dengan ancaman Fir'aun itu. Kalau toh dia punya amalan, amalannya yang jelas karena dia tidak menuhankan Allah, ya hati baik saja, tidak jahat kepada siapapun. Kalau toh dia misalnya menyembah pada Tuhan karena nggak tahu saja kalau Tuhannya Allah, gitu kan. Makanya Nabi kalau berdoa Allah mati qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri petunjuk kaum saya karena mereka nggak tahu. Orang diajak Islam marah-marah, Nabi dimusuhi, dilempar-lempar, hanya karena belum tahu kalau Nabi ngajak ke surga dikira menghancurkan berhalanya saja, gitu. Ada pertanyaan lain? Monggo Bu Mila, Ketua Muslimat Nginden. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, di dalam Al-Quran dijelaskan sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, bagi kalian. Nah, musuh yang nyata kenapa kok diciptakan tidak nyata, tidak kelihatan, sehingga kita sulit untuk mengalahkan istilahnya. Kalau misalnya sama-sama nyata, kita bisa berperang, dia mukul, kita mukul. Sedangkan setan itu tidak nyata sehingga kita akhirnya mungkin sering kalahnya di situ. Ngapunten Bu Nyai, mohon penjelasannya. Terima kasih. Kalau setan nyata, enggak ada orang masuk neraka. Mesti lari dari neraka toh, mesti lari dari setan. Dan setan pasti enggak berhasil menggoda manusia karena mesti ketakutan. Setan lari, enggak jadi goda. Sedemikian rupa maha kuasanya Allah bikin setan termasuk yang gaib. Yang digoda juga gaib. Nafsu kita kan enggak nyata. Rupanya abang apa biru nafsunya kan enggak. Nafsu kita juga enggak nyata. Itu yang digoda, yang dipimpin oleh setan. Tetapi Allah kasih tahu bahwa setan itu musuh, maka jangan ikuti. Yang ngikuti setan banyak apa enggak? Ternyata banyak yang terpedaya. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Sungguh telah disesatkan oleh setan mayoritas manusia. Afalam takunu taqilun, apa kamu enggak sadar. Nah, tandanya apa digoda setan gitu kan? Supaya kita tahu. Tandanya semua yang kontra syariah itu pasti godaan setan. Hayya 'alas shalah, tidur aja masih ngantuk, tidur aja. Itu kan kontra, suruh sholat malah tidur. Iya. Punya uang, sodako, enggak sodako, beli minuman keras misalnya. Nah sodako itu jelas pahala, dia mintanya justru menuruti nafsunya, setannya. Semua yang bertentangan dengan syariat itu berarti godaan setan. Apa kita tahu syariat yang mana? Ternyata kita diberi potensi fitrah, insting ketuhanan. Meskipun belum sekolah tahu hukum haram. Minuman keras haram, zina haram, nyuri haram. Belum sekolah tahu apa enggak? Tahu. Anak kecil nyuri itu sudah ketakutan. Padahal TK aja belum diceritani gurunya kalau nyuri nanti dosa masyarakat belum. Itu kan ada insting ketuhanan. Itu sayang Allah kepada manusia. Meskipun Allah ngasih nafsu, tapi Allah ngasih insting ketuhanan, ngasih fitrah, ngasih hati nurani. Hati nurani pasti membimbing kita ke jalan yang benar. Hati nurani pasti bilang benar. Hayya 'alas shalah, masih ngantuk. Hati nurani bilang, ya sholat sik toh mari ngono turu. Bilang gitu pasti ya kan. Orang-orang yang berbuat salah itu mesti sudah diingatkan oleh hati nurani, oleh insting ketuhanannya, fitrahnya itu. Tetapi karena nafsunya, menang apa enggak fitrah dengan nafsu itu? Kalau menang, dia mendapat bimbingan Allah, lalu dia taat kepada Allah dominan. Kalau orang sudah taat kepada Allah dominan, pada zikir Allah, banyak sholat, sholatnya baik, maka
dijaga dari maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal mungkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu ternyata itulah fungsi setan goda kita. Nggak dibikin tampak, kalau tampak pasti lari dan setan pasti nggak bisa goda. Nggak banyak teman. Setan sudah janji kepada Allah, tak goda nanti anak Adam. Oleh Allah dikatakan tidak akan bisa mereka yang ikhlas. Maka yang ikhlas nggak akan bisa tergoda oleh setan itu. Okay. Masih ada yang bertanya? Monggo silakan Bu Eti, sudah bawa mic kah? Oh nggih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai. Yang kita pelajari hari ini adalah yaitu para penyihir yang langsung tobat, langsung bersujud, langsung percaya kepada Allah. Pertanyaan saya Bu Nyai, bagaimana yang Islam sejak lahir sampai Islam dan sampai mati pun Islam, tapi satu kali pun tidak pernah bertobat, atau dalam arti kata sholat walaupun satu kali. Ini bagaimana Bu Nyai? Terus yang kedua Bu Nyai, ada tetangga saya non-mus, tapi anak-anaknya semua Islam dan istrinya. Ketika meninggal kok secara Islam, saya datang, loh Mas kok secara Islam toh? Iya Bu Eti, karena sebelum meninggal sudah sebulan kemarin saya sudah mensahadatkan, saya manggil Ustadz. Oh begitu ta. Bagaimana hal ini Bu Nyai? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam dari kecil sampai tua gak pernah sholat, gimana itu? Kemudian yang non muslim mau mati Islam, bagaimana itu? Bagaimana sejak kecil lahir perocot itu sudah Islam karena orang tuanya Islam. TK diajari syahadat, SD diajari sholat, SMP sholat, SMA, tapi enggak sholat. Sampai akhirnya enggak sholat. Al-farqu bainal mu'mini wal kafiri as-sholah. Beda antara mukmin dan kafir itu sholat. Kalau sholat ya mukmin, kalau enggak sholat ya kafir. Meskipun KTP-nya Islam, ya, tapi enggak sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqoma faqad aqomaddin. Orang yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama pada dirinya. Orang yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama pada dirinya. Kalau itu gampang ya untuk masuk surga, sholat saja. Iya, sholat saja. Sholat itu sulit apa gampang? Gampang. Mahal apa murah? Murah, enggak pakai biaya. Iya, asal syarat rukunnya dilakukan, sholat sudah masuk surga. Jadi kalau enggak sholat nggak bisa masuk surga, hanya KTP-nya yang Islam. Tapi dia di hadapan Allah tidak Islam karena tidak menyembah Allah, tidak mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak menghamba kepada Allah, tidak tahu menghamba pada siapa, pada dunia kali ingin dolek duit. Kemudian yang kedua tadi, orang yang sampai mati dikira masih belum muslim, ternyata waktu wafat baru Bu Eti tahu kalau dia Islam. Ternyata sebulan yang lalu disyahadatkan Ustadz itu sudah Islam. Al-Islamu yahdumu makana qablahu. Islam menghapus dosa sebelumnya. Usianya 70 tahun waktu mati. Enggak sholat 70 tahun. Kemudian Islam sebulan mati. Dosa 70 tahun dihapus dengan dia Islam 1 bulan. Kan sudah taubat, sudah syahadat. Sudah mengakui tiada Tuhan selain Allah. Maka dimakamkan dengan cara muslim, itu berarti sudah Islam, sudah diterima Allah. Surga apa neraka? Allah yang Maha tahu. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni orang yang dikehendaki, Allah juga menyiksa orang yang dikehendaki. Kalau dia taubat, Allah menerima taubatnya. At-taibu kamala dzambala. Orang yang taubat sama orang yang enggak punya dosa. Ya, selanjutnya monggo Bu Nurul ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai. Menyambung penjelasan dari jenengan, kalau orang yang tobat telah Allah hapuskan dosanya, ini gimana Bu Nyai kalau orang ini sejak awal dia memang muslim,
tapi karena pergaulan atau entah apa dia itu mengikuti suatu perkumpulan tertentu sehingga dia itu sudah tidak menjalankan syariat Islam lagi, nggak sholat, nggak puasa, nggak apa. Kalau pernah saya tegur katanya yang penting itu dalam hidup berbuat baik, Bu Nyai. Nah sekarang aliran-aliran seperti ini sedang marak, Bu Nyai. Ada yang mengatakan semua agama itu ajarannya baik, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Yang parahnya lagi ada yang mengatakan sekarang semua agama itu sama. Kalau menurut saya kalau semua agama sama, kita kenapa mengesahkan cuma qul huwallahu ahad saja. Tapi saya karena kapasitas ilmu tidak sampai ke sana, Bu Nyai, tidak bisa menjelaskan seperti itu. Yang saya tanyakan, kalau orang seperti ini, si dia sampai meninggal, itu nanti statusnya bagaimana, Bu Nyai? Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Nyai, ini yang menjadi prihatinan saya, kalau pemerintah nanti akan mengesahkan, memberikan alat kontrasepsi untuk siswa SMP dan SMA, Bu Nyai, ini bagaimana? Peran kita sebagai orang muslim ini bagaimana kalau juga para anggota DPR, pemerintah sudah mengesahkan seperti ini, apakah perzinahan memang sudah disahkan gitu, Bu Nyai? Saya juga pernah melihat, pernah saya dilokalisasi para wanita tunasusila itu, Bu Nyai. Di sela-sela dia tidak lagi bekerja, dia melaksanakan sholat, Bu Nyai. Nah ini bagaimana? Miris sekali memang seperti itu, tapi ini banyak terjadi di lingkungan kita. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi orang Islam ikut aliran, lalu alirannya begitu senengnya, enaknya, yang penting masuk surga, gak usah repot-repot. Fa inna ma'usri yusra. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Kalau nggak ada kesulitan, nggak ada kemudahan. Berakit-rakit ke hulu, bersolat-solat dahulu, bersurga-surga kemudian. Kalau sekarang meninggalkan sholat, maka tetap tadi beda mukmin dan kafir adalah sholat. Allah berfirman dalam Quran juz 3 lembar terakhir itu nggih, surah Ali Imran berarti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari, memeluk, mengikuti selain Islam, ghair Islami dinan, selain Islam sebagai agama, falan maka tidak akan yuqbala diterima minhu darinya, wa dan dia fil akhirat di akhirat minal khosirin termasuk orang-orang yang rugi. Enggak ada di surga rugi. Nggih, berarti tidak di surga. Masya Allah. Lalu bagaimana kalau kita pikir kok ya gak adil ya asal Islam kok tadi gak Islam, itu pasti karena ulahnya sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di darat dan lautan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Berarti dia ada keburukan yang telak di hadapan Allah, enggak tobat. Itu pun kalau dalam kesendiriannya, ya Tuhan penguasa alam bimbinglah kami, Allah pasti membimbing. Tapi kalau iki lho sing bener, wong-wong iku apa sampai uwireng kabeh tetep nganggur, itu kan berarti tinggi. Kalau sudah takabur, Allah tidak akan bisa memasukkan ilmu ke dalamnya. Kemudian yang kedua tadi tentang kontrasepsi, nggih, Masya Allah. Jagat raya ini dikendalikan oleh Allah. Ma yumsikuhunna illar rahman. Tidak mengendalikan jagat raya langit bumi kecuali Allah. Maka andai itu disahkan ada kontrasepsi. Yang zina ya memang ahli neraka. Kalau di surga maka Allah akan melindunginya dari keharaman. Lalu bagaimana kalau banyak yang zina? Ya memang di akhir zaman kan banyak masuk neraka. Neraka Masya Allah. Itu kan kalau kita pada akidah,
Sekarang kita bawa kepada usaha. Bagaimana para wakil kita, Bapak di DPR, di MPR, untuk bisa menjaga rakyat dari malapetaka kesengsaraan dunia dan akhirat. Jangan dikira orang berbuat dosa itu bahagia. Orang berbuat dosa itu, dosa adalah maha ka'ala nafsika, suatu yang menekan jiwamu. Wa turidu an takirra, kau ingin mengulang-ulang. Wa kadita'idul annas, kamu enggak suka dilihat manusia. Jadi dosa itu menekan jiwa. Jangan dikira nanti kalau sudah banyak orang zina terus bahagia, sengsara hidup. Karena jiwa kita itu dari Allah, roh kita dari Allah. Kalau jauh dari Allah, kalau melanggar hukum Allah, pasti hidupnya resah, pasti hidupnya sengsara. Apakah pemerintah kita, wakil kita akan membawa bangsa ini sengsara? Tentu tidak kan? Maka semoga Allah memberikan yang terbaik, memberi petunjuk kepada semuanya. Yang jelas, Siratal Mustaqim ditunjukkan kepada orang-orang setiap hari bunyi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami pada jalan lurus jurusan surga, tidak akan zina. Jadi jangan resah ya. Wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Kau jangan menjadi sumpek karena ulah mereka. Mudah-mudahan Allah melindungi seluruh orang beriman dari kesengsaraan. Allah berfirman pada ayat 76, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Jannatu 'adnin, surga Adn, tajri mengalir min tahtihal di bawahnya al-anharu, sungai-sungai khalidina, orang-orang yang kekal fiha dalamnya, wa dzalika itu jazaa'u man, balasan orang tazakka, yang mensucikan diri, yang bersih dari kemaksiatan, dari kemungkafiran, dari kemusyrikan. Masya Allah. Kita suruh milih, hidup adalah pilihan, milih surga apa neraka. Boleh pilih surga, boleh didukung oleh Allah, dibantu oleh Allah. Kalau kita pilih neraka, boleh dibiarkan oleh Allah. Kalau surga didukung, kalau neraka dibiarkan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau pengen iman-imanlah, pengen kafir-kafirlah. Tapi dikasih tahu oleh Allah, inna a'dadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Untuk orang-orang yang kafir menganiaya diri sendiri, aku sediakan neraka yang menyala-nyala, bara apinya dan seterusnya. Itu adalah apa? Dukungan Allah supaya kita iman dan seakan-akan dipenging ya, dilarang ojo ndak iman. Meskipun Allah katakan pin iman imanlah, pin kafir kafirlah, yang merasakan juga kalian. Jadi hidup adalah pilihan. Memilih taat apa maksiat, memilih bahagia apa sengsara, memilih dunia apa akhirat, memilih Allah apa manusia, memilih senang apa sedih, iya. Memilih yang sementara apa yang abadi, diserahkan pada kita. Dan Allah kasih tahu. Kalau pengen bahagia, pengen surga, pengen bahagia abadi, pengen hidupnya mendapatkan ketentraman, maka taatlah pada Allah, imanlah kepada Allah, beramal solehlah. Datanglah kepada Allah dalam keadaan iman dan beramal soleh. Dikasih tahu ini caranya, sholatlah, sodakohlah, zakatlah, hajilah. Kalau kau memilih neraka, ya boleh maksiat terus jalan. Kalau maksiat jalan, sholat jalan bagaimana? Pasti sholatnya bias. Kenapa? Karena sholat itu tanha al-fasya'al mungkar, tadi saya katakan. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya terus, maksiatnya terus, berarti sholatnya gak sah. Perlu belajar sholat lagi, mungkin wudhunya sikutnya garing, wudhu gak sah, sholat gak sah, atau mungkin bacaannya gak benar, atau mungkin gak benar, atau mungkin bahkan gak ngerti apa maksudnya dan seterusnya. Maka dibenarkan dulu sholatnya. Maka kunci orang sama adalah sholat. Jika sholat baik, semua baik, pasti surga. Kok pasti surga? Iya, wong Allah yang berfirman, Nabi yang bersabda bahwa orang yang pertama kali dihitung, dihisab amalnya di akhirat itu sholat baik, baik semuanya. Soal jelek semuanya. Berarti kunci bahagia adalah sholatnya yang benar diperbaiki. Pilihlah surga, jangan pilih neraka. Pilihlah rajin sholat, jangan pilih ninggal sholat. Pilihlah beriman amal soleh dan jangan pilih maksiat dan durhaka.
Semoga kita dijadikan Allah orang yang taat kepadanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.